Terima kasih Pak Opos ya. Jadi memang kondisi APBD 2025 ya yang akan kita akhiri pada Desember nanti ya, itu tentu kita optimalisasi penerimaan daerah, wajib itu ya, karena tadi sampaikan pemerintah bahwa sampai dengan saat ini sudah masuk 79%, artinya kita minus 21% dari target yang kita akan capai. Nah memang kalau kita lihat dari kondisi fiskal nasional ya, kemudian juga kita lihat dari informasi media dari Kementerian Keuangan, kemudian juga kita lihat kondisi daerah, kita berpendapat bahwa untuk 2026 ya, bagaimana kita bisa menjalankan visi dan misi, kemudian semua planner pada RPJMD 2025 sampai 2029, itu tentu kita harus bagaimana melihat kekuatan fiskal secara baik di Kabupaten Kupang ya, karena kita lihat sekarang kita agak kesulitan di pembiayaan secara menyeluruh, karena tadi disampaikan postur APBD 2026 bahwa kita defisit kurang lebih 125 miliar, kemudian kita ini target PAD kita kurang lebih 109 miliar. Ini artinya bahwa dari belanja pegawai totalitasnya 176 lebih ya, 761 miliar untuk belanja pegawai dan juga belanja ya DPR dan lain-lain, itu kurang lebih 761 miliar. Nah kalau kita lihat dari pembiayaan total kita, itu kekuatan fiskal kita menyeluruh transfer TKD dari pemerintah pusat itu untuk DAU saja itu tidak mencukupi belanja pegawai, karena ada pembebanan P3K kurang lebih 225 miliar ya, kemudian kita mengalami pengurangan anggaran itu kurang lebih 137 miliar. Nah kalau kita lihat ending pembiayaan ya, maka kita harus kolaborasikan dalam konteks antara pemerintah DPR itu bagaimana untuk mencari penerimaan daerah yang maksimal ya, karena ini salah satu sumber untuk pembiayaan kita. Tanpa ada pendapatan asli daerah yang baik, kita pastikan untuk bayar pegawai saja kita susah. Kemudian untuk membiayai belanja bagi kepentingan rakyat apalagi kita semakin susah. Sehingga tadi kami sampaikan di rapat bersama Pak Bupati, saya sampaikan bahwa bagaimana kita membentuk tim untuk mencari potensi penerimaan daerah di wilayah Kabupaten Kupang. Ini dimaksudkan agar bagaimana kita bisa mendorong agar target 109 miliar itu bisa kita capai, sehingga seluruh belanja ya, baik belanja pegawai maupun belanja lain-lain termasuk belanja modal untuk kepentingan rakyat bisa berjalan. Kalau tidak sangat berbahaya. Nah ini pemerintah pusat sudah sampaikan bahwa TKD daerah khusus Kabupaten Kupang minus 137 miliar. Nah ini bagaimana kita bisa berpikir yang cukup keras, memfokuskan bagaimana kita mencari uang untuk memenuhi seluruh belanja yang statis ya, belanja yang tetap dulu
Karena belanja yang tetap saja, contoh belanja pegawai saja sudah tidak mencukupi. Karena dengan pemotongan 137 itu, maka kita punya DAU ini cuma 600 lebih miliar. 600 miliar lebih. Sedangkan belanja pegawai kita sudah mencapai 761 miliar. Sehingga tadi kami sampaikan bahwa bagaimana kita dorong penerimaan kita harap pemerintah harus kita kolaborasikan bersama, karena ini semata-mata kami lihat untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai cuma terjadi belanja pegawai sedangkan belanja rakyat tidak berjalan. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Sehingga saya tadi sampaikan kepada pemerintah, dalam ini Pak Bupati, bahwa sebaiknya kita lakukan membentuk tim untuk kita mencari potensi-potensi penerimaan, dan setiap 2 minggu kita melakukan evaluasi. Kemudian potensi-potensi di mana kita jemput bola. Jangan kita tunggu bola, kita jemput bola. Kemudian kita juga mohon informasi dari otoritas jasa keuangan, dalam hal ini OJK, untuk bisa menginformasikan investasi yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kupang. Sehingga dari situ kita kemudian kalau ada potensi-potensi yang bisa mendatangkan penerimaan, kita jemput bola. Begitu. Demikian. Berarti anggaran 2026 ini untuk membiayai pegawai saja tidak sampai, tidak cukup. Sampai. Makanya tadi didiskusikan bahwa untuk belanja pegawai 2026 saja dengan pembebanan P3K dan P3K paruh waktu maupun ASN, itu kita sudah kosnya mencapai 761 miliar. Nah, seluruh belanja pegawai baik tunjangan dan lain-lain itu masuk dalam konteks pembiayaan yang bersumber dari DAU. Nah, kita harapkan agar yang terbesar dari DAU, dan kita harapkan pendapatan asli daerah ini bisa menongkrang baik belanja pegawai maupun belanja rakyat, sehingga ini bisa berjalan. Sehingga tujuan daripada APBD kita, anggaran pendapatan belanja 2026, itu juga bisa merespon kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat di Kabupaten Kupang. Berarti kebutuhan masyarakat Kabupaten Kupang 2026 nol ini? Ada, tapi kecil. Iya. Nah, ini tergantung daripada bagaimana kita menarik potensi penerimaan daerah. Karena memang keterbatasan fiskal ini, ya, pemerintah pusat memberikan pembebanan belanja pegawai P3K maupun P3K paruh waktu itu cukup tinggi, ya. Yang tadi saya bilang akumulasinya 761 miliar. Nah, kalau pendapatan dana transfer semua kita sudah lakukan pembiayaan khusus untuk pegawai, dia sudah minus, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kolaborasikan ini bersama pemerintah untuk kita mencari penerimaan yang kemudian tidak memberatkan rakyat. Lalu respon pemerintah sendiri bagaimana? Ya, artinya mereka tentu akan mengevaluasi hasil rapat ini. Karena kita membahas KUA PPS 2026 ini, ya, dengan efisiensi atau pengurangan 137 miliar ini, kemudian belanja kita yang naik signifikan, maka yang pasti pergerakan kolaborasi untuk mencari penerimaan, potensi-potensi penerimaan itu bisa lebih optimal. Berarti harus butuh kerjasama. Harus, ya. Saya berpikir bahwa ya kita harus kolaborasi untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Kupang. Emangnya ada potensi untuk peningkatan PAD di Kabupaten Kupang? Potensi, ya. Karena saya kemarin kebetulan ketua Bapemperda, ya. Saya menganalisa beberapa regulasi Perda
peraturan daerah. Memang ada beberapa peraturan daerah yang kita koreksi, ya, pembebanan pembiayaannya itu kita koreksi sehingga potensi untuk penerimaan itu naik di 2006 apabila perda ini sudah dijalankan, maka estimasi itu bisa berpotensi masuk. Kan selama ini yang kita tahu bahwa Kabupaten Kupang ini kan sumber utama PAD itu dari galian C. Ya, Mungkin ada sektor lain yang mungkin salah satu. nah tadi kami sampaikan, ya, salah satunya itu kita tidak membebani rakyat kalau galian C, karena memang galian C itu pemakaian terbesar itu untuk pembiayaan belanja modal, yaitu proyek. Ya. Kemudian ternak, sapi, itu juga terjadi kenaikan. Kemudian kita minta untuk pemerintah mengevaluasi, ada kaitan dengan PBB, ruas-ruas utama untuk ekonomi dan perdagangan, potensi pajak bumi dan bangunan, bisa dikoreksi, kita koreksi. Kemudian juga PBG, ya, persetujuan bangunan gedung yang dulu kita sampaikan namanya izin mendirikan bangunan, itu bisa kita intervensi. Bagaimana katakanlah kita lakukan tax amnesty untuk kemudian kita berikan izin PBG, persetujuan bangunan gedung, kepada masyarakat yang mempunyai gedung atau rumah-rumah permanen. Dan itu tentu ada pembebanan pembiayaan. Kemudian ketika masyarakat memegang PBG, izin PBG, itu mereka bisa menggunakan untuk kepentingan bisnis dan lain sebagainya. Oke Bapak Anton, Demikian. makasih. Makasih. Tuhan Selamat sore. Wesne nonokan kita. Oke.